salah satu negara yang terkenal akan keanekaragamannya di dunia. Di antaranya kebudayaannya, agama, suku, bahasa, pekerjaan, dan lain sebagainya. Penampakan alam yang berbeda-beda yang ada di Indonesia menjadi salah satu faktor keanekaragaman terutama di sektor kegiatan ekonomi masyarakat. Berikut adalah penampakan alam di Indonesia serta kegiatan ekonomi yang ada di sekitarnya. Dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah daratan yang datar dan memiliki ketinggian antara 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah cocok untuk area pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, industri, dan perkantoran. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi yang ada di daerah dataran rendah sangat beragam. Di antaranya ada pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan perdagangan. Dataran tinggi. Dataran tinggi merupakan wilayah daratan yang mempunyai ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Daerah dataran tinggi memiliki suhu udara yang dingin dan sejuk serta tanah yang subur dan persediaan air yang melimpah. Oleh karena itu, daerah dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan untuk menanam buah-buahan dan sayur-sayuran. Serta daerah dataran tinggi juga cocok untuk usaha peternakan, diantaranya yaitu peternak sapi perah. Sebagian besar kegiatan penduduk di sekitar daerah dataran tinggi adalah bertani, berkebun, dan peternak. Sedangkan sebagian kecil penduduk di daerah dataran tinggi melakukan kegiatan ekonomi yaitu berdagang dan mengelola tempat wisata. Karena daerah dataran tinggi memiliki potensi sebagai tempat wisata yang sangat bagus. Sungai dan danau. Sungai adalah aliran air yang besar di daratan. Hulu sungai terdapat di dataran tinggi atau pegunungan dan bermuara di laut atau danau. Sedangkan danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi oleh daratan. Sungai dan danau memiliki potensi sumber daya alam berupa perikanan air tawar dan sumber daya air untuk pengairan lahan pertanian. Penduduk di daerah sekitar sungai dan danau melakukan kegiatan pemeliharaan ikan air tawar di sungai dan danau. Peternakan air tawar menggunakan karamba untuk memelihara ikan di sungai dan danau. Selain itu, penduduk di sekitar sungai dan danau juga melakukan kegiatan ekonomi yaitu bercocok tanam. Di beberapa daerah, sungai juga menjadi tempat berdagang, seperti sungai-sungai besar di Kalimantan. Perdagangan di atas sungai ini layaknya di sebuah pasar, yaitu melakukan transaksi jual beli di atas kapal-kapal kecil. Oleh karena itu, perdagangan di sungai ini disebut juga dengan pasar apung.
pantai dan laut. Pantai adalah daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Sedangkan laut adalah wilayah perairan yang sangat luas. Laut memiliki sumber daya perikanan yang sangat besar. Sebagian besar penduduk di daerah pantai memanfaatkan sumber daya alam tersebut dan bekerja sebagai nelayan. Selain nelayan, beberapa penduduk juga bekerja sebagai peternak ikan asin dan pedagang. Di daerah pantai juga memiliki pemandangan yang indah dan dimanfaatkan oleh penduduk sebagai tempat wisata. Pariwisata merupakan kegiatan ekonomi yang penting di daerah pantai karena dapat menaikkan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, beberapa kegiatan ekonomi yang dilakukan warga di sekitar pantai, yaitu diantaranya menyewakan jasa-jasa seperti penginapan dan pemandu wisata. Allah telah menciptakan sekian banyak sumber daya alam. Tujuannya yaitu agar manusia dapat memenuhi kebutuhan kehidupannya. Luar biasa bukan? Oleh karena itu, kita sebagai khalifah fil ardh bertugas yaitu mensyukuri serta menjaga apa yang telah Allah berikan kepada kita. Manfaatkannya dengan bijaksana. Sekian dari Pak Khalis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.